sang putri. Aku penguasa alam halus Gunung Winggit. Mohon dengan baik-baik kepada kalian. Kalau tetap membandel, akan kuhancurkan sarang kalian. Pergi! 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 Maaf, Gusti Betara. Ketika Suliwa bersimpuh dengan penuh hormat di hadapan sang raja, ia memohon izin untuk mengobati sang putri kerajaan. Namun, permohonannya tak datang tanpa syarat. Ia meminta kebebasan dari janji sang raja kepada siapapun yang berhasil menyembuhkan sang putri. Janji itu berbunyi, siapapun yang berhasil, jika ia lelaki, maka akan dijadikan pendamping sang putri. Namun, sang raja tampak kurang berkenan. Keraguan menggelayuti benaknya. Hingga akhirnya, Suliwa menegaskan niatnya disaksikan oleh tumenggung kerajaan. Saksi mulia itu membuat hati sang raja luluh. Ia pun mengiyakan permintaan Suliwa, karena pada hakikat sabda raja adalah titah mutlak. Meski demikian, keputusan ini adalah hal yang tidak biasa bagi kerajaan. Sabda Pendito Ratu, aku tidak mau dinilai orang menyalahi sabdaku sendiri. Semua ini atas permintaan hamba, Gusti. Gusti Tumenggung bisa menjadi saksi. Bagaimana Tumenggung? Anak muda ini benar, Gusti. Gusti bisa dianggap tidak memenuhi janji kalau pihak Gusti sendiri tidak mau memberikan hadiah yang dijanjikan. Sementara ini permintaan dia sendiri. Baik. Tapi kalau pengobatanmu ternyata membuat putriku cacat atau bahkan meninggal, maka kamu akan dihukum. Hamba bersedia menerima hukuman apapun. Tapi sekali lagi, hamba mohon dibebaskan dari hadiah Gusti Betara. Baik, ikut aku. Sementara itu, di luar istana, Bongoh dan Dewi Galuh Parwati menanti dengan penuh kecemasan. Kegelisahan terpancar jelas dari wajah Galuh Parwati. Ia pun bertanya kepada Bongoh, abdi setia kerajaan, apakah mungkin sabda raja dilanggar? Bongoh menjawab dengan penuh keyakinan bahwa sabda raja, apalagi yang sudah diumumkan secara terbuka melalui woro-woro, takkan mungkin dibatalkan begitu saja. Jawaban itu belum cukup menenangkan Galuh Parwati, yang wajahnya tampak semakin pucat. Raja adalah undang-undang yang tidak mungkin plin-plan. Gitu. Pergi! Pergi! Di dalam kamar sang putri, sang raja dan Suliwa mendekat ke ranjang tempat sang putri terbaring lemah. Seorang dukun kerajaan masih duduk di sudut, melafalkan mantra yang tiada henti.
Sang raja kemudian memperkenalkan tabib muda dari hutan seribu bunga, Suliwa. Dukun itu pun perlahan mundur, memberi jalan bagi sang tabib. Suliwa memulai upayanya dengan sesuatu yang tak biasa. Ia meminta agar semua jendela kamar dibuka agar udara segar masuk. Perintah itu segera dijalankan. Ia lalu memeriksa tubuh sang putri dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan penuh kehati-hatian. Sebab hawa yang pengap akan membuat si sakit akan bertambah sakit. Hawa di sini harus berganti dengan yang bersih. Dayang, buka jendela. Baik, Gusti. Di luar istana, kegelisahan Galuh Parwati tak mereda. Ia terus mondar-mandir, membuat Bongoh mulai bertanya-tanya dalam hati, apa yang sesungguhnya mengganggu pikirannya. Maaf Gusti Dewi, hamba mau memeriksa mata Gusti. Di dalam, Suliwa terus berusaha mengobati sang putri. Ia terkesiap, belum pernah ia menemukan penyakit serupa ini. Dalam keheningan, ia pun memutuskan untuk bermeditasi, memohon petunjuk dari ayahnya di alam arwah. Sang raja hanya bisa terdiam heran melihat hal itu. Tak lama kemudian, Suliwa mendapat ilham dan segera meracik obat dari bahan-bahan alami, dengan bimbingan tak kasat mata dari sang ayah. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada sosok yang tak terlihat, membuat sang raja semakin bingung namun tak mengusik. Darah putih telah menyerang darah merahnya. Ini penyakit berat, tapi bisa kamu sembuhkan. Aku akan menuntun tanganmu dalam meramu obat. Terima kasih, Bopo. Terima kasih, Bopo. Aku mau pergi. Nini. Sabar. Kalau Kakang Liwa tanya, katakan saja aku mau pulang ke Sebalu. Loh. Tunggu saja sebentar lagi. Mengobati orang ya mesti lama toh. Tidak perlu. Katakan sama Kakang Suliwa, selamat menjadi pangeran Repa Kembangan. Dipecat aku. Kok jadi begini toh? Nini. Seluruh keringat penyakit akan keluar setelah obat itu diminumkan.
Sementara itu, Galuh Parwati yang tak kuasa menahan gelisah, memutuskan pergi meninggalkan istana dan hendak kembali ke Sugaluh. Di saat yang bersamaan, keajaiban pun terjadi, sang putri perlahan sembuh. Penyakit yang tak kunjung menemukan obat selama ini akhirnya berhasil ditaklukkan oleh tabib muda dari hutan. Suliwa keluar untuk memberi kabar gembira, namun ia mendapati Galuh Parwati telah tiada di tempat. Perasaan kecewa sempat menyelimutinya, namun ia sadar, mungkin semua ini memang harus terjadi. Ia pun mengajak Bongoh untuk masuk ke dalam istana, membantunya meracik ramuan lanjutan demi menjaga kesehatan sang putri. Mungkin harus ada yang mencarinya di sungai Laut Dangkal. Semua nelayan tahu jenis kerang itu, Gusti Betara. Panas. 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 Panas, Bunda. Boleh dikipas, Tabib? Boleh. Dayang, kipas si gustimu. Hamba mohon pamit untuk mencari ramuan itu, Gusti Betara. Dayang, panggil Tumenggung. Baik, Gusti. Kelihatannya, obat itu ada pengaruhnya, Kanda. Iya. Tidak disangka. Anak semuda itu memiliki ilmu pengobatan yang tinggi. Pecat. Bongoh? Galuh kan? Loh, mana Galuh? Galuh kan? Iya, mana Galuh? Dia pergi, Tuan. Tidak lama Tuan masuk ke dalam kedaton. Dia kelihatannya gelisah, lalu pergi. Katanya mau pulang ke Padepokan Sugaluh. Anak itu selalu bikin masalah. Tapi kan Tuan mau dapat ganti yang lebih cantik. Putri Raja lagi. Daripada si Galuh yang suka purek. Kamu pikir kekasih itu seperti baju yang bisa digonta-ganti seenaknya apa? Kalau begitu kita susul saja. Pasti belum begitu jauh. Aku sudah menyanggupi untuk mengobati Gusti Putri sampai sembuh. Ya kan? Tidak bisa dibatalkan seenaknya saja. Bongoh, bagaimanapun, janji seorang tabib sama seperti seorang pendekar yang harus bisa dipercaya. Kita mau kemana, Tuan? Ke hutan. Ayo.